Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Sulistyo. Saya di sini adalah moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri. Kemudian ada Indah Amelia, kemudian ada Risa Ismi, kemudian ada Rizky Rikat Gustandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang game yang sudah kami buat di Scratch ini. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita coba lihat dulu permainannya ya, kita coba. Ini untuk cara bermainnya ya, di help. Baik, seperti yang sudah kita saksikan bersama, itu tadi adalah permainan yang sudah kami buat. Nah, di situ kan tadi ada game over. Nah, game over itu terjadi kalau skornya itu kurang dari yang ditentukan atau jawabannya ada yang salah. Kemudian di game over itu kan ada tombol play dan help-nya. Nah, kalau mau main lagi berarti klik tombol play-nya. Kemudian untuk mengetahui cara bermainnya lagi, klik tombol help. Nah, selanjutnya adalah penjelasan coding. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang penyelam yang pertama ya, penyelam pertama yaitu kita beri nama Udin ya. Nah, ketika latarnya menjadi backdrop 1, maka akan terdengar suara musik ya. Jadi musiknya ini sudah kita tambahkan gitu. Kemudian ketika bendera hijau diklik, maka penyelam ini akan ditampilkan jadi kelihatan penyelamnya. Kemudian untuk skornya supaya tidak terlihat kita sembunyikan. Kemudian pergi ke lapisan depan, maksudnya adalah penyelamnya ini biar kelihatan ada di depan dari sprite 1 dan sprite 2 atau di depan dari latarnya. Kemudian
posisi awalnya ada di 0,0. Nah, kemudian supaya penyelamnya ini bergerak terus-menerus, maka kita pakai fitur selamanya. Kemudian gerak 10 langkah, kemudian tunggu 0,1 detik. Kemudian jika di pinggir maka dipantulkan, kemudian untuk arah geraknya itu adalah kiri dan kanan. Kemudian ketika latar menjadi underwater 2, maka penyelam ini tadi tidak akan muncul ya, tidak akan muncul karena disembunyikan. Kemudian suara juga tidak akan terdengar ya karena hentikan semua suara. Kemudian ketika latar menjadi have itu ya, untuk yang tadi cara bermain itu penyelamnya juga tidak akan terlihat ya, disembunyikan. Kemudian suaranya juga tidak akan terdengar, yaitu hentikan semua suara. Selanjutnya adalah sprite 1. Ketika bendera hijau diklik, pergi ke lapisan belakang. Jadi yang ketika bendera hijau diklik ini itu tujuannya adalah supaya sprite satunya ini bisa bergerak. Tadi kan kita lihat latarnya bergerak ketika gamenya dicoba. Nah, kemudian supaya dia itu bergerak secara terus-menerus, maka kita pakai selamanya, kemudian ubah X sebesar min 5. Kemudian jika posisinya itu kurang dari min 460, maka dia harus pergi ke X-nya itu 465 dan Y-nya 0. Nah, ketika latar menjadi underwater 2, sprite 1 ini tidak akan muncul, makanya kita sembunyikan. Kemudian ketika latar menjadi backdrop 1, baru kita tampilkan sehingga muncul. Nah, ketika latar menjadi help, maka sprite 1 ini tidak akan terlihat ya, kita sembunyikan. Selanjutnya adalah sprite 2. Untuk sprite 2 itu sama seperti sprite 1 ya, jadi cara membuat geraknya itu mirip ya, pergi ke lapisan belakang ya supaya bisa bergerak. Nah, kemudian sama ya, menggunakan fitur selamanya, kemudian ubah X sebesar min 5, kemudian jika posisinya kurang dari min 460, maka dia pergi ke X 465. Nah, ketika latar menjadi underwater 2, dia juga tidak akan muncul ya, makanya kita sembunyikan. Kemudian ketika latar menjadi help, dia juga tidak akan muncul karena disembunyikan. Dan ketika latar 2 akan muncul ya, tampilkan. Dan selanjutnya adalah tombol dari play. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka tombol play ini akan muncul. Nah, posisinya itu ada di min 51 dan min 62. Nah, kemudian selamanya ya, kita pakai fitur selamanya lagi. Jika menyentuh pointer mouse, maka tunggu 0,5 detik, kemudian siarkan play-nya. Nah, kemudian ketika sprite ini diklik, maka ganti latarnya ke underwater 2. Kemudian siarkan nonaktifkan exit dan tunggu. Baru kemudian siarkan nonaktifkan play. Ketika aku menerima game over, maka ditampilkan. Makanya ketika game over tadi kita lihat ada tombol play-nya di situ. Kemudian ketika latar menjadi underwater 2, tombol play-nya akan menghilang ya, makanya kita sembunyikan. Nah, ketika latar menjadi help juga sama ya, kita hilangkan, makanya kita sembunyikan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Amelia, silakan. Oke, aku akan menjelaskan kode dari help. Jadi ketika sprite ini diklik atau diganti ke latar help, itu akan disiarkan nonaktifkan play dan tunggu siarkan nonaktifkan exit. Lalu ketika layar menjadi help itu akan disembunyikan. Lalu ketika latar menjadi underwater itu akan ditampilkan atau akan disembunyikan. Lalu ketika klik bendera hijau itu akan ditampilkan, lalu pergi ke titik X-nya itu 103 dan Y-nya itu min 64. Lalu kita pakai kode selamanya. Lalu pakai kode jika menyentuh pointer mouse itu kita tunggu selama 0,5 detik lalu siarkan help. Jika kita
Ketika aku menerima game over, akan ditampilkan. Lanjut, kita akan ke penyelam kedua yang bernama Asep. Untuk di kode Asep ini, kita akan ke latar menjadi backdrop 1, itu kita sembunyikan backdropnya. Lalu ketika aku menerima a view, itu akan disembunyikan. Lalu ketika aku menerima game over, itu juga akan disembunyikan. Lalu di sini ada ketika layar menjadi black underwater 2, itu akan ditampilkan. Lalu kita tunggu 1 detik. Lalu akan ditanya, siapa namamu? Dan kita tunggu 1 detik. Lalu kita tulis nama kita. Di situ dia berbicara lagi. Pikirkan, kita pakai fitur pikirkan. Mari kita mencari harta karun selama 1 detik. Lalu siarkan percakapan 1. Lalu kita ke octopus atau yang bernama otong. Di sini kode untuk octopus atau otong ini kita pakai ketika layar menjadi backdrop 1 akan disembunyikan backdropnya. Lalu ketika layar menjadi underwater 2, lalu kita sembunyikan. Ketika aku menerima a view, itu akan disembunyikan lagi. Ketika aku menerima game over, lalu kita sembunyikan. Ini kita ada kodenya lagi. Ketika aku menerima percakapan 1, lalu tampilkan, tunggu 1 detik. Lalu si octopusnya ini bilang, "Hai, namaku Otong," selama 1 detik. Lalu kita tunggu lagi. Dia akan berbicara lagi, "Kamu mau mencari harta karun?" Selama 1 detik, kita tunggu lagi 1 detik. Lalu dia bilang lagi, "Eits, tidak bisa." Selama 1 detik, kita tunggu lagi. Lalu dia akan berbicara lagi, "Kalahkan aku dulu." Selama 1 detik. Kita tunggu 1 detik, lalu kita hitung mundur. Nah, untuk kode yang ini untuk yang kalau kita menang semua. Nah, ini kodenya. Dia akan bilang, kita ketika layar menjadi underwater 3, kita tunggu 1 detik, lalu katakan, "Wow, kamu hebat sekali." Selama 1 detik. Lalu kita tunggu, lalu dia akan berbicara lagi. "Kamu sudah mengalahkanku." Selama 1 detik, lalu kita tunggu. Dan ini harta karunnya. Selama 1 detik. Tunggu 2 detik, lalu siarkan a view. Ini lanjut kita ke kode hitung. Di kode hitung ini kita ada klik bendera hijau, diklik, lalu pergi ke titik awal, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Lalu ke atur ukuran ke 50%, lalu sembunyikan. Lanjut, kita ke kode ketika aku menerima hitung mundur, lalu kita tampilkan. Nah, di sini kita pakai fitur ganti custom ke text get ready. Kita tunggu selama 2 detik, lalu ke custom berikutnya. Kita pakai fitur selamanya. Di dalam fitur selamanya itu kita pakai tunggu 1 detik, custom berikutnya, dan itu berulang kali menjadi selama 3 kali. Lalu kita sembunyikan, ganti ke layar soal nomor 1, lalu siarkan kuis 1, berhenti, skip ini. Lanjut ke Untuk sprite ketiga akan dibacakan oleh Rizky Richard Busandi. Silakan Rizky. Untuk di spread 3, yaitu spread untuk menampilkan variabel-variabel kayak skor, pilihan, dan nomor soal.
Untuk codingannya yaitu ketika aku menerima kuis 1, maka tampilkan variabel nomor soal, pilihan, dan skor. Lalu atur skor dan pilihan ke 0 dan atur nomor soal ke 1. Ketika latar menjadi underwater 3, maka sembunyikan variabel skor, pilihan, dan nomor soal. Begitupun juga ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan variabel skor, pilihan, dan nomor soal. Untuk spread button 3 atau spread A, ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan spread ini. Lalu juga ketika aku menerima kuis 1, maka tampilkan spread ini. Ketika spread ini diklik, atur pilihan ke A, tunggu 2 detik. Jika pilihan sama dengan A dan nomor soal sama dengan 2, atur skor ke skor plus 99 dan siarkan benar. Jika tidak, siarkan salah. Atur lagi nomor soal ke nomor soal plus 1, lalu ganti latar ke latar berikutnya. Ketika latar menjadi underwater 3 dan game over, maka sembunyikan spread ini. Begitupun juga dengan button 2, ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan spread ini. Ketika aku menerima kuis 1, maka tampilkan spread ini. Dan ketika spread ini diklik, atur pilihan ke B. Jika pilihan sama dengan B dan nomor soal sama dengan 4, atur skor ke skor plus 99, siarkan benar. Jika tidak, siarkan salah, tunggu 2 detik, atur nomor soal ke nomor soal plus 1, ganti latar ke latar berikutnya. Lalu ketika aku menerima game over dan latar menjadi underwater 2, maka sembunyikan spread ini. Untuk spread yang C, jika bendera hijau diklik, maka sembunyikan spread ini. Ketika aku menerima kuis 1, maka tampilkan spread ini. Ketika spread ini diklik, atur pilihan ke C. Jika pilihan sama dengan C dan nomor soal sama dengan 1, atur skor ke skor plus 99, siarkan benar. Jika tidak, siarkan salah. Lalu jika pilihan sama dengan C dan nomor soal sama dengan 5, atur skor ke skor plus 99, siarkan benar. Jika tidak, siarkan salah, tunggu 2 detik, atur nomor soal ke nomor soal plus 1. Ganti latar ke latar berikutnya. Begitupun juga sama ketika aku menerima underwater 3 dan ketika aku menerima game over, maka sembunyikan spread ini. Baik, terima kasih untuk buton yang kelima akan dijelaskan oleh Risa Ismi. Silahkan. Ketika bendera hijau diklik, sembunyikan spread. Ketika aku menerima kuis 1, tampilkan spread. Ketika spread ini diklik, atur pilihan ke D. Jika pilihan sama dengan D dan non soal sama dengan 3, siarkan benar. Atur skor ke skor plus 99. Jika tidak, siarkan salah, tunggu 2 detik. Atur non soal ke non soal plus 1. Ganti ke latar berikutnya. Ketika bendera hijau diklik, sembunyikan spread. Ketika aku menerima view, pergi ke X sama X0, Y0, tampilkan spread. Tunggu 2 detik. Sembunyikan spread, ganti latar ke latar berikutnya.
Ketika bendera hijau diklik, sembunyikan sprite. Ketika latar menjadi soal 5, tunggu sampai skor kurang dari 297, tampilkan sprite. Ketika latar menjadi underwater 2, sembunyikan sprite. Ketika bendera hijau diklik, sembunyikan sprite. Ketika latar menjadi underwater 2, sembunyikan sprite. Ketika latar menjadi soal 5, tunggu sampai skor kurang dari 297. Tampilkan sprite, siarkan game over. Baik, terima kasih untuk penjelasan untuk latarnya. Itu akan disampaikan oleh Rizky Rikat Gustandi. Silahkan. Untuk latar panggung, ketika bendera ini diklik, ganti latar ke backdrop 1 dan tunggu. Lalu siarkan aktifkan play dan siarkan exit. Lalu ketika menjadi end, mulai suara TikTok, SpongeBob. Ini codingan ini bertujuan untuk menampil untuk memproses tombol play dan have-nya. Tombol play dan have atau exit supaya bisa kembali lagi ke tampilan awal. Baik, demikian untuk penjelasan mengenai codingan game yang sudah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.